saya lanjutkan nih Pak Nur. Ini Siap, banyak sekali dari tadi di grup-grup kami, di grup kita juga, siap. itu pada galau dengan kondisi harga yang kurang bagus atau Baik, baik. terjadi penurunan yang sedikit. Ya. Ya. Nah, sebenarnya gimana Pak Nur? Pandangan Pak Nur, harga yang 6.900 saat ini, apakah nantinya mempengaruhi kira-kira produksi kita ke depannya gimana Pak Nur? Baik. Di aspek hulu yang perlu dilakukan adalah kontrol biaya produksi. Jadi dari berbagai variabel biaya produksi itu yang sifatnya pemberi pengaruh besar ya, kalau kondisi tanah dan sebagainya macam-macam ya, itu ada dua hal. Pertama pengadaan bibit, yang kedua pengadaan pupuk atau bahan organik. Nah, ke depan lewat komunitas yang sudah ada, grup-grup WA, nanti akan ada kegiatan lebih lanjut. Bagaimana caranya kita bisa menekan biaya produksi, tetapi tetap produktivitas tinggi, tetapi tetap kesuburan lahan terjaga, bahkan dari musim ke musim, kesuburan tanah bahkan lebih bagus begitu. Itu dari aspek hulu. Kemudian aspek hilirisasi. Perlu difahami Bapak Ibu sekalian, bicara industri porang itu, ya kan, petani sebagai penghasil umbi, bayarnya siapa? Pembelinya adalah pabrik, di mana pabrik ini punya aturan main, begitu. Jadi pabrik ini juga punya standarisasi harga, gitu. Jadi kalau harga sudah di atas 12, 13, 15, ini pabrik juga pusing, gitu. Bagaimana, gitu. Nah, maka fokus kepada aspek hulu menekan biaya produksi, kemudian di aspek hilir ini yang perlu didorong, alhamdulillah ada asosiasi koperasi perkumpulan beberapa ya yang mendorong bagaimana petani punya pabrik glukomanan, itu bagus hilirisasi supaya apa? Petani ke depan ada jaminan pasar, alternatif jaminan pasar selain ekspor. Kemudian yang kedua, mendorong untuk membuat olahan pangan. Olahan pangan ini sekali lagi bangsa Cina, Jepang, dan Korea sudah mengeksploitasi manfaat dari glukomanan ini sejak tahun 70-an. Kenapa bangsa kita baru 2021 ini ramai soal olahan porang begitu. Tetapi tetap tadi sebagaimana saran Prof Edi, olahan porang ini harus yang dipertimbangkan adalah aspek keamanan pangan. Maka uji lab untuk memastikan berapa kadar oksalatnya ini perlu dilakukan. Jadi seperti itu, alternatif pengembangan olahan pangan dan hilirisasi industri diolah jadi glukomanan untuk mendorong pasar dalam negeri, serapan pasar dalam negeri, ini sedang dilakukan para pihak untuk menjamin harga itu berkelanjutan, harga itu stabil. Saya rasa kami ini anaknya petani dan saya juga bertani, saya nanam jagung gitu. Nah, jadi sebagai petani, pengalaman kami, petani itu sebenarnya juga tidak mau serakah. Petani yang sekarang bingung panen porang jatuh dan sebagainya itu maaf ya, maaf sekali. Lebih banyak petani pemula. Jadi baru mau nanam atau baru nanam dikit sudah bingung gitu. Petani pemula ini kan high cost, berbiaya mahal. Dikit-dikit pakai uang, dikit-dikit pakai uang begitu. Tingkat gamblingnya tinggi. Maka ketika harga jualnya di bawah 8.000, mereka bingung sekali begitu. Makanya bagi teman-teman petani pemula, upayakan dengan sumber daya yang ada, manfaatkan bioorganik di lingkungan supaya penggunaan kimia bisa diminimalkan begitu. Jadi ke depan nanti akan kita diskusi di grup-grup bagaimana menekan biaya produksi ini. Salah satunya ada 3 amanah Pak Presiden terkait dengan penguatan sektor pertanian ini. Yang pertama ini tambahan Pak Raja. Jadi dasarnya jelas. Oke, yang pertama arahan Pak Presiden ya untuk penguatan sektor pertanian, akselerasi penguatan sektor pertanian, pertama integrasi hulu hilir.
Jadi sudah benar mendorong hulu hilir porang ini kita semua ambil bagian. Yang kedua, asistensi untuk program hilirisasi. Jadi kelompok-kelompok petani dengan luasan sekitar 500-an hektar didorong untuk membangun fabrikasi organik. Dengan luasan 3.000-an hektar didorong untuk fabrikasi glukomanan. Itu petani perlu asistensi. Kemudian kolaborasi UKM dan petani dengan korporasi besar untuk peningkatan skala ekonomi usaha tani. Nah, ini yang kita perlu pikirkan bareng-bareng. Di Indonesia ada beberapa korporasi menengah dan besar yang membuka tangan untuk hilirisasi baik untuk pangan fungsional, kosmetik maupun farmasi herbal, di mana jaringan pasar yang sudah jutaan reseller, akses distribusi pasar yang sudah ribuan stock center dan sebagainya, ini sekarang ini terbuka. Tinggal bagaimana kita mau main di sisi mana begitu. Yang budidaya jadilah petani yang baik. Yang mau main di hilirisasi untuk glukomanan jadilah pemain industri yang baik. Yang jadi pelaku usaha budidaya punya lahan, punya modal tapi tidak jago bertani begitu, jadilah pelaku usaha budidaya yang baik. Yang menjadi peneliti pengembangan produk jadi, peluang inovasi produk dari glukomanan ini luar biasa. Serapan pasar dalam negeri tumbuh luar biasa, peluang ekspor luar biasa untuk produk jadi. Maka sekali lagi hulu hilir ini perlu didorong supaya dinamika hulu hilir porang ini memberi dampak kebaikan bagi bangsa Indonesia. Demikian Pak Raja. Siap. Ya, terima kasih Pak Nur.